ternyata catur itu menyangkut tentang kehidupan. Penyakit itu dihentikan dengan kesisipan dan karma juga. Swastiastu. Kan lebih didengarkan. Ya, bisa mensejahterakan masyarakat. Bisa mensejahterakan masyarakat. Om Swastiastu. Kami dari Opini Denpasar pada malam hari ini bersama Jero Mangku. Swastiastu. Jero Mangku. Serang sira dados Jero Dharma nggih. Saking napi asli? Titiang aslinya orang tua dari Karangasem. Nggih. Titiang lahir di negara. Nggih. Terus tiang bekerja di kiri Denpasar. Bagian pengobatan ahli saraf. Pengobatan ahli saraf. Sedereng dados Jero Mangku pun api sejarahnya sebelum dari Jero Mangku nih ke Jero bisa diceritakan. Dumun kan tiang ngernet. Oh boleh ngernet. Ya, yang ngernet 7 tahun. Jadi di situ tiang punya sejarah tersendiri kan. Oh gitu. Dulu tiang melihat orang main catur gitu. Lalu dia jebrak-jebrak ketawa gitu. Tahu-tahu orang itu minta rokok sareng tiang. Oh gitu. Disitulah awalnya tiang mendalami spiritual bahwa manusia pada hakikatnya bisa senang, bisa ketawa, meski tanpa sepeser uang sekalipun. Itu sejarahnya tiang terjun ke spiritual dari pengetahuan ilmu catur. Ya. Jadi catur itu saya beli, ternyata teori catur itu tidak sama dengan teori permainannya. Ternyata catur itu menyangkut tentang kehidupan, baik dalam politik, ekonomi, agama, budaya, itu ada di dalam sebuah. Oke. Ini proses menjadi seorang Jero Mangku bisa diceritakan Jero Mangku kepada pemirsa. Tiang dumun sakit ya. Oh boleh sungkan. Sakit diponis sama dokter hepatitis B, leper, stadium 7. Oh sudah stadium 7. Sudah 8 dokter spesialis saya cari. Ya. Terus Balian juga saya cari 8 kalau tidak salah, dan pengobatan yang lain. Iya. Lalu saya bicara langsung, Tuhan, Ratu Betara, tolong hidupkan saya. Mau jadi apapun nanti, saya akan jalani. Oke. Itu awal mulanya. Tahu-tahu ketika saya tidak bisa berdiri sama sekali 1 tahun, tiang tidur, tidak bisa berdiri. Terus saya punya sebuah pengetahuan sendiri tentang kespiritual. Mengingat ada sebuah filosofi, bertanyalah kamu jika kamu tidak ingin tersesat. Nah inilah saya bertanya, sebenarnya saya siapa? Saya siapa sih ini? Terus saya tanyakan itu sampai setengah ingat, setengah enggak saya. Berdirilah saya di depan saya. Padahal saya tidak bisa bangun. Berdiri saya di depan saya. Rasakan hanya itu. Atau beberapa hari itu ada terus orang mengobati saya dengan pengelukatan. Jadi 9 kali hanya saya sehat tuh tanpa obat, hanya dengan pengelukatan. Dilukat ya. 9 kali saya dilukat. Nah akhirnya berangsur-angsur 1 bulan tuh saya bisa berdiri. Ya, itulah jadi saya mendalami, termasuk satu-satunya orang di Bali yang mendalami tentang spiritual catur tuh saya. Spiritual catur. Itu basicnya saya spiritual catur. Ya. Jadi nggak ada suning, kenapa ini ke spiritual catur Jero?
Spiritual catur itu menurut tiang dari pengetahuan karena tiang betul mendalami catur. Ya. Catur adalah raja, Ya. catur adalah rakyat, catur adalah perdana, Ya. catur adalah perusa. Jadi pengetahuan tiang catur itu adalah pencipta segala kehidupan. Pencipta segala kehidupan. Termasuk jadi lebih luas lagi bumi ini namanya catur yang disebut catur buana. Catur buana. Manusia juga catur disebut kando. Kande. Kando pat itu catur. Oke. Jadi kesimpulan catur jadi bisa diartikan banyak hal. Banyak hal. Catur itu. Oke. Cuman orang itu melihat catur tidak lebih dari sebuah permainan. Padahal catur itu adalah pengetahuan. Pengetahuan ada di dalamnya. Ya, di dalam catur. Oke. Dalam perpolitikan disebut percaturan politik. Dalam ekonomi disebut percaturan ekonomi. Percaturan Semua, ekonomi. termasuk Weda juga bagian dari catur yang disebut catur Weda. Catur Weda. Oh. Itu pemahaman dia. Oke. Nggih. Selama pengalaman Jero untuk mengobatin orang, ada nggak cerita-cerita yang menarik bagi Jero sendiri? Apakah orang itu sudah harusnya meninggal, akhirnya tidak meninggal lagi, bisa bangkit? Kalau seharusnya jadi itu sesuai dengan pengalaman tiang, Ya. karena tiang sudah pernah diponis oleh dokter bahwa tidak bisa ditolong karena penyakitnya terlalu parah. Itu Leper stadium 7 itu bukan stadium 4 aja sudah mati. Ya. Nah, jadi tentang kematian dan kehidupan saya sesuaikan dengan filosofi bahwa itu adalah misteri. Misteri bahwa kaya, maut, jodoh, dan sebenarnya bukan seperti itu. Semua ini adalah misteri yang sulit dideteksi bahwa kita akan menjadi apa. Nah, misterinya yang tiang jelaskan sekali, cita-cita tiang memang jadi supir. Oh, ada supir. Ya. Sudah bisa nyupir. Lalu kenapa saya terjun ke sini? Nah, itulah misteri. Oh. Itu misteri. Bahwa langkah kita sekarang belum tentu akan menjadi dasar untuk kehidupan kelanjutannya. Oh, gitu. Apakah sebelum tadi Jero Mangku, Jero pernah berguru kepada seseorang? Begini, kalau masalah berguru secara langsung, dia tidak pernah. Karena ada yang disebut dengan pengetahuan otodidak. Ya. Kalau masalah pengetahuan itu, jadi bukan 2 atau 3, bukan bahkan ratusan pengetahuan orang itu saya kumpulkan jadi satu. Ibarat bahasa Rajang, one nawang cekuh, one kesunan, dan seperti itu saya kumpulkan. Jadi segala pengetahuan itu saya ketahui. Seperti yang saya katakan tadi, Buddha Kecapi, Waris Patikalpo, Kuranta Bolong, Warigo, Taru Permano, itu jadi saya kumpulkan. Jero rangkum jadi satu. Itu kalau khusus belajar kepada guru tidak. Saya memakai guru dengan catur itu aja. Jadi guru dengan catur. Insting saya dan naluri saya hidup dari catur. Karena di situ tuh cara menerka, cara memastikan, cara melangkah, cara makan pun di sana diajari. Iya, kalau salah makan mati. Iya. Benar? Iya. Salah makan mati. Pengorbanan diberikan di sana. Spekulasi. Jual 1 dapat 2. Itulah. Catur guru saya. Catur gurunya. Apakah Jero semenjak menjadi Jero Balian ini ada punya murid untuk memperdalam mewariskan kalau ilmu Jero? murid secara spiritual ada satu. Memang terkenal orangnya, namanya Jero Nek Nusaina. Kalau murid secara ilmu pijat sulit itu yang jadi.
Oke, Banyak yang jadi karena kenapa? Tentang ilmu-ilmu seperti ini, seperti mangku misalnya, balian, ya. atau itu arahnya dengan terah juga. Itu ada garis keturunan Ada juga. garis keturunannya. Tidak, kalaupun ada yang bisa anunya sifatnya tidak seperti terah, Oke. moralnya dia kalah. Oh, ke arah di moral. Kenapa? Karena dia tidak berpikir tentang bagaimana leluhurnya dulu mengabdikan dirinya, Oke. menjaga nama itu, Ah, itu anunya. berarti bibit bebet bobot penting juga Iya, Jero, ya? itu sangat yang paling penting. Oh, Makanya ampura nih kalau sampai ada per aja, ya. sampai ada balian, jero, apa sugro, mangku yang menyalahi aturannya, kalau memang itu dari terahnya itu kan menjatuhkan nama leluhurnya. Hmm. Itu makanya tiang memang tiang terahnya terah balian memang. Oke. Iya. Oke. Terahnya terah balian. Apa tiang balian, Oke. penglisir tiang balian. Ya. Apakah ada salah satu keturunan Jero nantinya menjadi seperti Jero? Itu menurut saya tidak bisa dipastikan. Tidak bisa dipastikan. Tidak bisa dipastikan. Nanti dengan sendirinya Ya. atau beberapa keturunan lagi Ya. itu akan muncul lagi. Tidak bisa dipelajari Oh gitu. Ya. menurut tiang. Nggih. Jadi ada suning Jero dari sane tangkil mapitulung sareng Jero napi mantan kentennya penyakitnya nih ke Jero. Kalau sepengetahuan tiang dari ribuan yang saya ambil Ya. berdasarkan prediksi tiang, penyakit itu dihentikan dengan kesisipan Kesisipan dan karma. dan karma juga. Kesisipan dalam arti ya malas bayang, sing demen maturan, karena kita kan menganut dengan sekalo. Sekali. Kita tidak cukup bicara masalah kita banyak uang, kita banyak punya mobil, tapi kalau orang semua milik ide, kalau kita lupa dengan ide kan disakiti kita. Gitu. Ya. Jadi di samping itu kan, ya karma itu kan terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Karma terdahulu Ya. dan karma perbuatan yang melanggar etika, melanggar norma, seperti bergah, Napi bergah nih ke Jero? sombong, Oh. angkuh. Hmm. Itu kan menyangkut tentang karma. Ah, Jadi dengan begitu tuh banyak doa-doa negatif yang kita dapatkan dari orang. Meskipun orang itu tidak berani dengan kita. Misalnya suatu contoh, kita sombong, angkuh. Jadi doa negatif tuh pasti kena kita. Dari ribuan doa yang mengenai kita. Mendoakan kita jatuh ya pasti jatuh. Itu aja. Berarti kita hidup ini selalu rendah hati ya Jero ya. Iya. Rendah hati, bersahaja. Bersahaja Ya. ya. Tapi tidak boleh takut. Oh, gitu. Ya, rendah hati tapi itu bukan dibolehkan diinjak-injak. Saya orang rendah hati, tapi memang tidak boleh direndahkan. Oke. Iya. Jadi pengertian rendah hati dan direndahkan itu kan lain. Iya, betul. Ya. Karena ada yang disebut namanya ruwa benedo manusia pada. Kita berbeda pengetahuannya, tapi podo joyonya. Podo joyo. Podo joyonya. Oke. Gitu. Manusia pada itu pasti podo joyonya. Oke. Pada saat Jero menangani pasien itu apakah ada ritual khusus seperti puasa begitu Jero? Saya kembali kepada pengetahuan saya Ya. dengan catur. Saya mendalami tentang dua taksu. Dua taksu Jero. Taksu dewo namanya, taksu jenyano, Oke. yaitu pengetahuan. Jadi di antara salah satu saya jalankan, Ya. di antara keduanya juga saya jalankan. Oh. Suatu contoh, misalnya yang jauh dari pasar atau dalam keadaan malam misalnya, Ya. Jero apakah saya pakai canang? Pakai kalau punya.
Saya tidak punya canang. Ya pakai pikiran aja dan doa. Jadi jenana saya yang jalan dari pengetahuan saya. Mohon dengan itu Oke. ya, bahwa keadaan semua itu menyebabkan. Iya. Yang tunggulang beli ke pasar nanti jam-jaman tuh beli apa lah terus yang ngobatin deh. Ya. Ampun deh. Iya. Seperti itu. Oke. Saya selalu bisa mempersingkat, bisa memperpanjang. Oke. Ada istilah jalan penyeberangan, Iya. ada istilah jalan yang harus kita. Memang kita menganut tentang budaya, tapi yang bicara adalah situasi. Ini penyakit tentang fisik atau saraf nih ke punapi penanganannya Juru Mangku? Itu kan karena yang memang mendalami betul tentang ilmu pijat itu. Iya. Ilmu pijat itu bermacam-macam jenis pijat, dari pijat dunia, Eropa, Asia, bahkan Jawa, Bali pun berbeda pijatannya. Berbeda tekniknya. Berbeda tekniknya. Jadi di dalam teori pijat itu lancarnya darah, aktifnya saraf, lenturnya otot, manusia sehat tanpa harus minum obat, mengkonsumsi obat. Karena manusia di dalam ilmu pijat Iya. itu 100% ketergantungan dengan darah. Iya. Itu ketergantungan dengan darah. Begitu pun sebaliknya, kita harus tahu darah itu tidak boleh tinggi, darah itu tidak boleh rendah, darah itu tidak boleh encer, darah itu tidak boleh mengental. Kalau mengental itu akan terjadinya diabetes, Diabetesnya. itu darah kental. Kalau darah encer, sama seperti darah rendah, lemet, Oh, lemas jadi. lemas orang. Kalau darah tinggi, kebanyakan emosinya tinggi yang menyebabkan sering stroke itu disebabkan darah. Oh, begitu. Darah tinggi diikuti dengan emosi. Oh, gitu. Kalau saya hampir 101% saya percaya dengan manusia ketergantungan dari darah dan saraf. Nah, dalam ilmu pijat itu ada 3 sistem namanya. Ada 3 sistem Juru. Lampu, kabel, dan saklar. Lampu, kabel, dan saklar. Nah, terus ketika lampu itu mati, Ya. apanya yang rusak? Kalau lampunya mati, itu sistemnya akupunktur. Oh, aku puntur. Kalau kabelnya putus, itu sistemnya urat. Urat. Kalau saklarnya yang rusak, itu sistemnya refleksi. Refleksi. Ya. Jadi tidak mesti orang itu direfleksi, tidak mesti orang itu diakupunktur, tapi harus tahu semuanya itu. Keseluruhan Ya, tubuh keseluruhan manusia. Ya. Jadi istilah pengecekan dulu. Oh, dicek dulu. Ya, dicek dulu kabelnya yang rusak, Hmm. apa saklarnya yang rusak, berarti lampunya yang rusak. Ya, di situ diperbaiki. Ada titiknya namanya titik akupunktur, Ya, titik saraf, dan titik refleksi. refleksi. Itu secara fisikis itu begitu. Oh, gentan. Ya. Untuk mempelajari itu apakah lama Juru? Kalau aturan 1 jam setengah, Ya, 1 jam setengah. itu sudah lama sekali. Sudah itu lama. sudah lebih dari teori pijat. Kalau teorinya pijat 1 jam seperempat. 1 jam Ya, seberapa? jadi tangan sekian menit, Ya. keduanya kaki sekian menit, badan sekian menit, kepala sekian menit. Jadi selama saya menjalani itu kurang puas. Oh, oke. Jadi saya tambah waktunya. Gitu. Apakah bisa diimbangi dengan berendam di pantai begitu Juru setelah di terapis? Itu bagus sekali. Bagus sekali. Bagus sekali kalau bukan hanya pijat saja, kalau bisa bila perlu sebulan tuh harus kita merendam ke laut. Ke laut. Ya, harus tuh. Karena laut itu juga mengandung, ampura pengetahuan saya, Ya, pembersihan sebuah jiwa. membersihkan sebuah jiwa. Karena bagaimanapun kekotoran itu datang ke laut, Hmm. tidak akan pernah diam di laut.
Itu simbolnya laut, pembersihan jiwa. Pembersihan jiwa di laut. Itu penting sekali, bukan masalah pijat saja, sebulannya harus ke laut. Harus ke laut. Tapi tidak boleh sering. Apa sebab Jero? Tropos tidak, Oh, tulangnya bisa karena terlalu zat garamnya terlalu tinggi. Oh. Apabila diimbangi dengan melukat di gunung, apakah boleh juga Jero? Untuk membersihkan jiwa Kalau nih. pengelukatan itu setahu saya ya, jadi menyangkut tentang kehidupan Bali dulu. Ya, betul. Bali itu sebelum namanya Hindu, Ya, sebelum namanya Bali Kui, sebelum namanya Bali Ago, ya. Bali itu namanya Megama Tirta. Magama Tirta. Itu yang paling memang kehidupan Bali yang paling utama itu memang Tirta. Dalam arti pengelukatan. Dan pengelukatan itu kan termasuk pewintenan juga bagian pembersihan jiwa, disebut pengelukatan. Dwi Jati juga namanya pengelukatan sebenarnya. Jadi kesimpulan pengelukatan itu menurut yang ada dua, pengelukatan Akasa dan pengelukatan Pertiwi. Akasa dan Pertiwi. Kalau memakai kelapa gading, Ya, itu namanya pengelukatan Akasa Akasa. yang menek di sangga. Ya, Tapi segala bentuk pengelukatan yang muncul dari tanah, apapun namanya, ya. itu namanya pengelukatan Pertiwi. Pertiwi. Termasuk air kelebutan itu Jero. Itu dah disebut pengelukatan. Oke. Dari pengalaman Jero, pasien yang Jero obati, apakah semua dipijat dalam pengobatannya atau teknik yang lain yang Jero bisa gunakan? Jadi begini, secara psikologi namanya, kalau dalam masing-masing pengobatan itu ada prinsip. Ada prinsip. Ada prinsip, misalnya ini obat ini, suatu contoh, pijat itu bisa menyembuhkan segala penyakit, pohon-pohonan itu bisa menyembuhkan segala penyakit, kan seperti itu. Ya. Tapi tidak semua orang bisa disembuhkan oleh itu, karena bimbingan, saran, Ya. nasihat itu hampir 60% saya memakai. Hampir 60%. Karena pijat itu bisa dijadikan kedok, tapi yang lebih sering saya menasihati orang kemana harus arahnya dia. Oh, gitu. Karena orang sakit itu identik salah arah. Identik salah. Ya, salah mengarahkan. Anggaplah suatu contoh, tidak harusnya ada di Mangku, jadi Mangku, sakit dia. Oh. Seharusnya ada di Mangku, tidak mau jadi Mangku, sakit juga. Oh, malah menunda juga Ya, waktu itu identik itu. Jadi saya lebih baik memberikan saran. Kalaupun diobati dengan cara apapun, tidak mempan. Tidak mempan. Tidak mempan. Itu arahnya dengan nasihat, pesan, saran. Karena saya juga sangat percaya dengan yang disebut Sang Hyang Iswara. Ya. Saran, nasihat itu kan bagian dari Sang Hyang Iswara. Segala sesuatu asalnya dari suara. Jadi suara. Dari suara asal. Jadi itulah, orang itu tidak, meskipun sama-sama punya prinsip, oh saya mendalami ilmu ini bisa menyembuhkan semua orang, itu tidak menjamin. Kalau kita tidak bisa mendeteksi, mengeker orang, tidak bisa. Arahnya kemana dia? Iya. Dalam teknik pijat Jero, apakah bisa dari jarak jauh Jero? Tidak menyentuh langsung begitu? Kalau secara keilmuan bisa. Bisa. Itu namanya yang disebut dengan secara spiritual itu namanya telepati namanya. Oh, telepati. Ya, telepati dan sugesti. Dan sugesti. Ya, itu bisa itu. Bisa ya. Ya. Cuma sejauh mana kita bisa mensugesti orang. Kan seperti itu. Sama seperti orang Bali juga bisa menyembuhkan orang di Malaysia atau bahkan di Amerika sekalipun dengan sugestinya, Sugesti. dengan telepatinya. Oh. Bisa itu. Seperti dalam pengobatan disebut pengobatan prana, Ya. kundalini, Oh. cakra, Cakra. itu bisa jarak jauh. Oh, okay. Karena
angin nanti yang membawa kekuatan angin. kita. Oh, gitu. Angin nanti yang membawa. Istilahnya. Oh, iya. Jadi yang ada suning pada saat jero mengambil pasien, apakah ada pengalaman unik yang bisa disampaikan kepada pemirsa Opini Denpasar? Oh, masalah nikung ya? Iya. Banyak sekali. Sampai ada saya disuruh mengobati, dia tidak mau diobati. Katanya saya nanti dicari sama yang menyakiti itu istilahnya dalam pengakuannya. Iya. Banyak yang seperti itu. Tapi tetap saya punya prinsip. Kalau Bapak mau diobati, saya obati. Masalah Bapak ada yang gini gitu, itu saya punya urusan. Yang penting yakin Pak bahwa Pak itu bisa sembuh. Nah, itu di samping itu kan segala bentuk pengobatan itu ada sistem namanya. Iya. Sistemnya dari pengetahuan seseorang seperti Karangtengah, Iya. seperti ajaran Buddha Kecapi, Iya. seperti ajaran Waras Pati Kalpo, seperti ajaran Kuranto Bolong, itu semua ada di situ diterakan penyakit-penyakit orang. Sakit begini, oh ini serananya, ini penempuhnya, ya seperti itu anunya. Jadi kalau pengalaman bahkan sering saya memang seperti mimpi baru habis ngobatin. Ya. Sering saya dikeroyok atau didatangi orang. Ya, sering itu memang sebagai risiko saya sebagai seorang pengobat. Pengobatan. Tapi yakin saya, Ya. selama saya melakukan kebenaran, Tuhan akan selalu melindungi. Itu keyakinan saya. Tak peduli saya dengan yang gitu-gitu. Oke. Apakah ada waktu-waktu khusus pada saat mengobati, Jero? Jam-jamnya atau pasah tidak mengambil pasien seperti itu? Kalau dalam pengetahuan sugesti, Ya. ya ada. Ada. Misalnya pasah, Ya, kajang klion, ya, purnamo, ya. tilam, Tilam. ya seperti itu identikan pasah itu biasanya kalau orang bersugesti tidak diboleh dalam pengetahuan spiritualnya. Ya. Tetapi saya menggabungkan itu dalam niat yang baik. Ya. Saya tidak memandang itu, tapi saya memakai logika. Sedetik pun manusia lambat mengobati, pasti akan mati. Nah, terus pertanyaan saya di dalam hati, kalau ini dianggap sebuah pelanggaran, Ya. saya akan terima, yang penting niat saya baik. Itu jadi saya pakai logika. Dengan begitu, jadi saya gabungkan antara spiritualitas dan intelektualitas, antara sugesti dan logika. Itu jadinya. Jadi kalau misalnya dianggap saya melanggar, ya nanti saya pulang meditasi nanti, minta pengampunan. Oke. Bisa Bisa. Oh, iya. Bisa. Kalau tidak begitu kan, untuk apa bikin paten guru piduka? Oh, iya. Untuk apa kita punya doa? Oke. Kalau semua niat baik dianggap salah. Oke, ya. Tapi itu juga antara ya pendapat orang saja. Oke. Kalau kita selalu pakai logika, lambat dikit orang pasti mati. Dalam ilmu penyakit itu begitu. Oke, ya. Bisa nggak pakai logika, hari apapun, jam berapapun, pasti saya tangani. Oke, Indik sarana yang dibawa oleh pasien tersebut selain canang, tapi mantan yang dibawa jadi Mas Tambo sarang Jero. Kalau tiang memang sudah siapkan kemana-mana saya termasuk. Ini termasuk Jero. bagi tiang nih termasuk kesaktian. Oh, minyak ya. Ini kesaktian saya. Oke. Tapi mantan mendaging nih Jero minyaknya. Ini rahasia. Oh, asik. Nah, ini usus refleksi namanya. Oh, khusus. Ya, ini usus refleksi. Ini ke batu tapi kayu Jero. Kayu nih. Kayu ya. Ini saya sebut picu biar seram nih. Oh, oke. Karena saya kebetulan nyelam, ketemulah ini. Memang bentuknya seperti ini. Nyelam di laut tapi di sungai. Di sungai. Di Saya sungai. penyelam dulu. Oke, ente. Ya. Oke. Nah, ini
Serana saya Eh, karena ini sudah campuran banyak campuran minyaknya ini bukan minyak biasa. oke. Minyak memang bikinan saya di rumah. Oke, enten. Nggih. Dari macam-macam jenis minyak. Oke, enten. Dicampur menjadi satu. Tapi daging puasanya jero pada saat membuat sarana Tapi- itu berpuasa. Saya hanya berdasarkan imajinasi dan keyakinan bahwa apa yang saya punya dengan niat baik, Ya. Tuhan akan menolong. Hmm. Itu aja Oke, enten. Nggih. imajinasi bahwa apa yang saya punya pasti hidup. Oh, Sama seperti antara pasupati dan imajinasi, sama aja. eh, Kalau pasupati pakai bantan, kalau imajinasi disebut dengan lebih dari sugesti. lebih dari segi. Lebih dari sugesti. Oke, enten. Keyakinan yang tak tertara, Iya. itu menurut dia. Nggih. Demikianlah opini Denpasar kami bersama Juru Mangkudarmo. Apabila ada pemirsa yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai wawancara kami atau ingin menanyakan mengenai pengobatan yang lebih detail lagi, silahkan komen di kolom komentar ya. Komen yang terbaik kita bisa segera membalasnya dengan semangat tinggi bersama Juru Darmo. Semoga pemirsa opini Denpasar ya yang lagi dalam keadaan kesusahan atau sakit mendapatkan pengobatan ya, sembuh dari sakitnya dan mendapat kerahayuan. Om Santi Santi. Santio. Oh.